Baik Bapak Ibu dosen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita bahas terkait dengan Kepmendikti nomor 39 tahun 2026 yang berkaitan dengan profesi karir dosen, di mana dalam pada akhirnya ya di dalam Permendikti nomor 52 tahun 2025 itu dosen-dosen itu bisa melakukan kenaikan jabatan akademik itu bisa dua tingkat ya sekaligus, artinya dalam tanda kutip itu bisa naik jabatan ya, loncat jabatan istilahnya itu dua tingkat sekaligus, seperti misalnya dari asisten ahli ke lektor kepala atau lektor ke guru besar. Nah ini sebenarnya eh, kembali lagi ya, seperti pada pedoman POPAK 2019 yang memfasilitasi meritokrasi bagi teman-teman dosen yang dalam, bukan tanda kutip ya, tetapi dalam kegiatannya itu dia produktif sekali, sehingga perlu adanya apresiasi bagi teman-teman dosen untuk memberikan ya penghargaan berupa kenaikan jabatan dua tingkat. Tetapi persyaratannya cukup lumayan berat ya Bapak Ibu dosen ya. Nah, tapi sebelum kita membahas ini lebih dalam, saya menginformasikan kepada Bapak Ibu dosen bahwa bagi Bapak Ibu dosen yang mungkin merasa kesulitan dalam menulis artikel ilmiah ya, yang kemudian bisa dipublikasikan di jurnal internasional Scopus, jurnal nasional Sinta 1 hingga Sinta 6, menulis buku ataupun kegiatan tridharma yang lain, Bapak Ibu dosen bisa mendownload prompting e-book yang sudah saya sediakan pada deskripsi dari video saya ini. Nah, jadi Bapak Ibu dosen, apa yang ingin saya sampaikan ini merupakan lanjutan dari Kepmendikti nomor 39 tahun 2026 yang cukup banyak ya. Ini merupakan turunan dari Permendikti nomor 52 tahun 2025, di mana di dalam Permendikti tersebut itu juga membahas terkait dengan ketentuan syarat khusus ya, dan syarat khusus tambahan untuk kenaikan jenjang akademik dua jenjang lebih tinggi ya, dalam hal ini dari asisten ahli ke lektor kepala atau lektor ke guru besar gitu. Cuman persyaratannya itu cukup besar atau cukup lumayan tricky ya. Berbeda dengan POPAK 2019 itu tidak, memang ada persyaratan untuk kenaikan itu minimal harus sekian jurnal internasional Scopus, tetapi waktu itu berkaitan dengan impact factor dan lain sebagainya itu belum dibahas semacam itu. Nah, sehingga mungkin merasa bahwa di tahun 2026 itu teknologi sudah semakin canggih, artinya penulisan artikel itu bisa lebih cepat seperti itu, sehingga Bapak Ibu dosen itu diberikan kesempatan bagi teman-teman dosen yang produktif itu bisa naik dua jenjang sekaligus ya di dalam kenaikan jabatan akademik dosennya. Nah, kalau kita lihat pada tabel 14 ini Bapak Ibu dosen ya, syarat khusus dari asisten ahli ke lektor kepala. Jadi yang dibutuhkan itu adalah 4 artikel Bapak Ibu dosen yang dibutuhkan. Dalam hal ini adalah publikasi artikel di jurnal internasional ya, di Q2 dengan SJR di atas 0,25 atau impact factor di atas 0,05. Ketika artikel itu dipublish itu artikelnya tidak discontinue atau tidak dalam cancelled ya, dengan ketentuan dua karya ini sebagai penulis pertama sekaligus sebagai penulis korespondens, dan dua karyanya itu sebagai penulis pertama. Gitu ya Bapak Ibu dosen ya. Kalau Bapak Ibu dosen bidikannya adalah jurnal internasional. Tapi kalau misalnya bidikannya di bidang seni, maka juga dia bisa menghasilkan 4 karya seni yang diakui dan bereputasi internasional ya, dengan ketentuan sebagaimana pencipta atau sebutan lain yang sesuai seperti pada tabel sebelumnya ya, tabel 13. Nah, itu yang di sebelumnya sudah dijelaskan. Gitu. Jadi 4 itu Bapak Ibu dosen, kalau menurut saya itu Bapak Ibu dosen bidikannya itu bukan hanya sekedar penulis pertama, tapi sekaligus penulis korespondens ya. Saya khawatir kalau misalnya 2 di antara yang diminta itu tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh asesor PAK, sehingga Bapak Ibu dosen itu punya cadangan kalau punya ini ya, ke jabatan yang lebih tinggi. Nah, sedangkan untuk syarat khusus maupun syarat tambahan itu hanya untuk dari lektor ke guru besar atau ke profesor ya.
Jadi kalau kita lihat di sini syarat khususnya itu dia tetap juga Bapak Ibu dosen harus menghasilkan 4 ya karya karya ini ya, karya ilmiah internasional. 2 diantaranya itu adalah Q1 ya, 2 diantaranya Q1, dan yang juga harus diperhatikan itu adalah impact faktornya. Jadi impact faktornya itu harus lebih dari 7 Bapak Ibu dosen. Selanjutnya Bapak Ibu dosen itu juga harus menghasilkan 2 karya internasional di Q2 ya, yang Q2 dengan impact faktor sekian, dan Bapak Ibu dosen bisa ya bertindak sebagai penulis pertama saja seperti itu. Nah, sedangkan Q1 itu harus bertindaknya sebagai penulis pertama sekaligus penulis korespondens. Nah, ini agak sedikit kontradiktif ya. Mohon saya dikoreksi Bapak Ibu dosen ya kalau misalnya saya salah. Itu di sisi yang lain itu kan kita diizinkan untuk ini ya, diizinkan untuk loncat jabatan, tetapi di sisi yang lain ketika kita menyusun SKP itu ada batasan jumlah kum yang harus per tahun yang harus dihasilkan. Nah, sedangkan kalau misalnya mungkin tidak ada batasan jumlah kum per tahun yang dibatasi itu, kita bisa saja misalnya tiap 2 tahun itu kan bisa saja mengajukan jabatan akademik dosen, dan mungkin dalam waktu 2 tahun itu seseorang itu sudah bisa menjadi guru besar ya. Artinya karena dia sebelumnya sudah memiliki tabungan kum yang cukup banyak seperti itu. Nah, dia tinggal hanya memenuhi persyaratan syarat khususnya saja. Misalnya seperti itu. Nah, ini yang tentu bisa menjadi pertimbangan tersendiri buat ini. Nah, di dalam syarat khususnya untuk yang Q1 Bapak Ibu dosen itu salah satu yaitu harus impact faktornya di atas 7. Sedangkan salah satunya itu mau di bawah impact faktor 7 itu tidak apa-apa. Tetapi saran saya Bapak Ibu dosen itu kita harus mengumpulkan itu lebih dari 2 menurut saya. Kenapa demikian? Karena jurnal-jurnal yang termasuk multidisiplin itu tidak bisa dijadikan sebagai syarat khusus untuk ke jenjang jabatan akademik apapun, baik itu asisten ahli, lektor kepala maupun guru besar. Nah, ini tentunya kita harus jeli menilai atau mencari informasi terkait dengan jurnal tersebut seperti itu. Nah, jadi kita tidak lagi asal-asalan. Mungkin kalau Bapak Ibu dosen sebelumnya karena banyak co-authors misalnya ya, sehingga Bapak Ibu dosen itu terbiasa publish mungkin di jurnal multidisiplin dan lain sebagainya seperti itu. Nah, sekarang itu tidak bisa seperti itu Bapak Ibu dosen. Jadi strateginya itu harus dirancang betul-betul. Nah, Bapak Ibu dosen sebenarnya kalau di perhitungan di Sinta itu belum dirilis secara maksimal ya, mungkin Bapak Ibu dosen bisa simulasi dulu di Excel ya. Di Excel disesuaikan dengan perhitungan, misalnya untuk penulis pertama itu berapa, kalau sekaligus penulis koresponden itu berarti dapatnya 60, maksimal untuk di jurnal Q1 itu berapa, Q2 berapa, itu harus dihitung. Gitu, sehingga Bapak Ibu dosen itu punya pada akhirnya nilai kum itu berapa total semacam itu. Tetapi kalau bagi saya kalau menurut saya yang perlu harus dikejar itu syarat khususnya dulu seperti itu. Tapi itu adalah strategi saya Bapak Ibu dosen. Kalau Bapak Ibu dosen punya strategi yang lain mungkin yang jauh lebih bagus ya, Bapak Ibu dosen sebenarnya bisa menerapkan itu ya seperti itu. Tapi saya pemikirannya karena untuk publish di impact factor di atas 7 itu bukan sesuatu hal yang mudah ya. Apalagi kalau kita misalnya meskipun didanai penelitiannya oleh Kemendikti-Saintek misalnya, atau kita mendapatkan dana dari BRIN dan lain sebagainya ya, tetapi kalau misalnya kita tidak ditunjang oleh fasilitas laboratorium yang mumpuni, kemudian tidak ditunjang dengan pengalaman menulis yang bagus, nah, sehingga untuk publish di jurnal impact factor 7 itu agak sulit semestinya. Tapi Bapak Ibu dosen kalau kita sudah punya pengalaman, kemudian penelitiannya juga bagus, sehingga publish di jurnal Q1 apalagi impact factor 7 itu bukan sesuatu hal yang sulit juga seperti itu. Jadi
kita harus sering kali belajar ya. Belajar dengan meskipun kita misalnya sudah memiliki publikasi-publikasi di jurnal internasional, tetapi yang namanya belajar itu tetap harus dilakukan. Nah, sedangkan untuk syarat tambahan, karena ini ke guru besar ya, jadi Bapak Ibu dosen pernah mendapatkan hibah penelitian dan ataupun pengabdian masyarakat kompetitif ya, kemudian pernah membimbing mahasiswa doktoral ya, ini diperhatikan jumlahnya yang ini, kemudian pernah menguji setidaknya 3 mahasiswa doktoral sebagai penguji ujian tertutup ya. Kalau di sebelumnya itu aja ujian terbuka juga diperbolehkan seperti itu. Kemudian sebagai mitra bestari ini paling memungkinkan ya, kalau menurut saya. Jadi poin 1 dan poin 4 itu paling memungkinkan ya untuk Bapak Ibu dosen mendapatkan syarat khusus tambahan ini. Tapi Bapak Ibu dosen kan hanya cuma memilih salah satu ya dari 5 yang disediakan ini. Kemudian sebagai PIC kerjasama ya, penelitian dengan yang dibuktikan dengan proposal penelitian bersama, atau Bapak Ibu dosen punya penelitian dengan profesor-profesor luar negeri misalnya, semacam itu. Oke, saya kira cukup sekian Bapak Ibu dosen, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kita akan ketemu pada pembahasan berikutnya lagi. Saya Iri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.